Semuanya, kembali lagi di kelas IPS. Nah, sebelum mulai pelajaran, apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar ya. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan membahas mengenai flora dan fauna di Indonesia. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu potensi alam itu apa? Nah, potensi alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi alam ini ada yang bersifat dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan juga ada yang tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Nah, pada materi kali ini yang akan kita pelajarin yaitu mengenai potensi alam Indonesia, terutama dalam hal potensi flora dan faunanya. Nah, jenis-jenis sumber daya alam. Tadi sudah disebutkan, ada yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan jumlahnya tidak terbatas. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketiga itu? Yang pertama, yang dapat diperbarui. Nah, adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan, atau dengan kata lain, sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang, tumbuh atau dapat dibuat kembali. Selanjutnya, ada yang tidak dapat diperbarui. Adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan proses pembuatannya kembali membutuhkan waktu yang lama, yaitu berjuta-juta tahun. Dan yang terakhir, jumlahnya tidak terbatas. Adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas di bumi ini. Berikut merupakan contoh-contohnya. Yang pertama, ada yang dapat diperbarui. Contohnya itu ada hewan dan ada tumbuhan. Kenapa sih mereka dapat diperbarui? Karena hewan dan tumbuhan sendiri dapat berkembang biak meskipun digunakan kembali dan waktunya secara terus-menerus. Nah, berbeda dengan yang tidak dapat diperbarui. Contohnya itu ada bahan tambang, yaitu emas, perak, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Jika bahan tambang tersebut digunakan secara terus-menerus, mereka akan habis dan anak cucu kita nanti tidak akan dapat merasakannya kembali. Nah, yang terakhir, ada yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya, air, udara, angin, dan cahaya matahari. Karena mereka itu tiap detik, tiap menit, tiap jam, dan setiap harinya akan terus ada buat kita. Nah, flora fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis flora Indonesia. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Nah, hutan ini merupakan hutan rimba yang lebat. Hutan hujan tropis juga disebut sebagai hutan heterogen. Kenapa? Karena hutan tersebut ditumbuhi beraneka ragam tumbuhan. Jenis hutan ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pohonnya besar, tinggi, dan rapat. Yang kedua, berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. Yang ketiga, keadaan di dalamnya itu hutan gelap. Yang terakhir, banyak tumbuhan menjalar seperti rotan dan anggrek. Nah, bisa dilihat di situ ada contoh hutan hujan tropis. Selanjutnya ada hutan musim. Jenis ini sering disebut hutan homogen karena tumbuhnya terdiri atas satu jenis tanaman. Jenis hutan ini banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ciri-cirinya itu, yang pertama, pepohonan tidak terlalu tinggi dengan jarak tidak terlalu rapat. Yang kedua, umumnya terdiri dari satu pohon. Contohnya itu pohon jati. Nah, yang ketiga,
Hutan menghijau di musim penghujan dan meranggas pada kemarau. Dan yang terakhir, pada bagian dasar hutan, semak masih bisa tumbuh. Bisa dilihat di situ contoh hutan musim. Selanjutnya ada stepa. Stepa merupakan lahan yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa pepohonan. Jenis padang rumput banyak terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit dan mengalami kemarau yang cukup panjang. Stepa banyak terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. Ciri-ciri stepa sendiri yaitu yang pertama, memiliki tanah pasir yang tandus karena tidak mengandung air. Yang kedua, memiliki deflasi yang tinggi. Yang ketiga, memiliki suhu udara yang tinggi. Yang keempat, memiliki curah hujan yang minim. Dan yang terakhir, memiliki tingkat kelembapan udara yang minim. Di situ terdapat contoh stepa. Bisa dilihat di situ terdapat padang rumput dan tidak ada pepohonan sedikit pun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. See you again. Bye-bye.